Orang pada akhirnya bersedia untuk memikirkan kembali, mempertimbangkan kembali berbagai macam keputusan yang pernah kita ambil di dalam kehidupan kita. Anak inilah yang menjadi suatu gambaran dari orang-orang yang wawasannya luas, yang hatinya terbuka untuk mempertimbangkan kembali berbagai macam hal yang telah ia putuskan dan bersedia untuk meninjaunya kembali. Istilah menyesal bukan berarti getun karena merasa bersalah atas hal-hal yang telah dilakukan, tapi menyesal dalam arti orang bersedia melihat kembali keputusan-keputusan hidupnya. Inilah yang mungkin bisa menjadi satu inspirasi bagi kita sekalian, dan kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, saya ini termasuk pribadi yang macam apa? Apakah termasuk pribadi yang bercirikan anak yang sulung, atau pribadi sebagai anak yang kedua yang terbuka terhadap berbagai macam hal untuk meninjau kembali hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga akan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari terkasih, hari ini tanggal 14 Desember, Gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib kita kenal sebagai seorang imam dari Ordo Karmel yang berusaha untuk memperbaharui kehidupan menggereja bersama dengan Santa Teresia dari Avila. Pembaharuan agar kehidupan rohani umat semakin dikembangkan, agar iman kepada Tuhan semakin dikukuhkan. Sekarang marilah kita hening sejenak pada awal perayaan Ekaristi ini. Kita mohon belas kasih serta kerahiman Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kasih dan Maha Mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Santo Yohanes Imammu mengingkari diri dan mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya, agar Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Ibu dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Beginilah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu, karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu
orang-orangmu yang angkuh dan congkak, dan engkau takkan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbincang bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan datanglah dan jangan berlambat. Ringankanlah beban umatku. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia berkata kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudari-saudari terkasih, kedua anak yang kita dengarkan dari kisah lewat bacaan Injil bisa menjadi suatu bahan refleksi atas pengalaman kehidupan kita. Anak yang sulung yang menjawab iya kepada bapaknya adalah tipe orang yang sibuk dengan dirinya sendiri,
entah melaksanakan kegiatan yang diminati, entah melakukan hobi yang menjadi miliknya. Dan orang seperti inilah yang tidak mau diganggu oleh orang lain. Maka jawaban ia kepada bapaknya tidak disertai dengan tindakan yang nyata, dan jawaban itu dimaksudkan hanya untuk membungkam mulut ayahnya agar tidak senantiasa mengganggu dan menyuruh-nyuruh dia bekerja. Hal inilah yang mungkin sama dengan anak-anak yang sibuk dengan gamenya, sibuk dengan HP-nya. Ketika orang tuanya minta untuk mandi, minta untuk belajar, anak pun akan menjawab ya sebentar, tetapi tidak melakukan secara nyata. Ini mungkin menjadi suatu gambaran dari kehidupan kita. Sedangkan anak yang kedua menjawab tidak mau, tetapi pada akhirnya ia menyesal dan pergi ke kebun anggur. Ini merupakan salah satu gambaran bahwa orang pada akhirnya bersedia untuk memikirkan kembali, mempertimbangkan kembali berbagai macam keputusan yang pernah kita ambil di dalam kehidupan kita. Anak inilah yang menjadi suatu gambaran dari orang-orang yang wawasannya luas, yang hatinya terbuka untuk mempertimbangkan kembali berbagai macam hal yang telah ia putuskan dan bersedia untuk meninjaunya kembali. Istilah menyesal bukan berarti getun karena merasa bersalah atas hal-hal yang telah dilakukan, tetapi menyesal dalam arti orang bersedia melihat kembali keputusan-keputusan hidupnya. Inilah yang mungkin bisa menjadi satu inspirasi bagi kita sekalian, dan kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, saya ini termasuk pribadi yang macam apa? Apakah termasuk pribadi yang bercirikan anak yang sulung, atau pribadi sebagai anak yang kedua yang terbuka terhadap berbagai macam hal untuk meninjau kembali hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Kita menerima Tuhan agar warta sabda ini menjadi satu bahan permenungan dan bahan refleksi yang bisa menyuburkan hidup rohani kita pada hari ini. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa naungan dalam penderitaan, Engkau telah menyatakan kekuatan dan keunggulan salib di dalam diri Santo Yohanes Imam-Mu. Semoga kami dikuatkan korban salib itu, sehingga kami bersatu dengan Kristus dan bekerja guna keselamatan semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.